Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali di kesempatan kali ini saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan juga kesehatan bagi Anda semua. Kami hadir kembali dalam acara Buka Mata Buka Telinga edisi bersama Bapak Lutfi Zuhdi. Alhamdulillah telah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah kita dapat kembali menyapa Ikhwanan Ahwat nih, Ustaz, Pak Lutfi ya. Saya biasa manggil Ustadz, jadi pengennya manggil Ustadz, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, ya. Mana aja yang cocok. Mana aja yang cocok. Kayaknya lebih enak saya manggil Ustadz Lutfi. Baik, Pak Ustadz, kita dapat kembali melanjutkan acara Buka Mata Buka Telinga. Seperti biasa kita akan menggali dari sisi sejarah dan juga kaitannya dengan saat ini, mengenai perkembangan isu kaum muslimin dan juga isu-isu yang secara umum yang kita hadapi. Kalau di saat ini kita lagi rame di kalangan para dai, para ustadz, para ulama ini, ada 9 himbauan Menteri Agama nih, Pak Lutfi. Kayaknya baru saat ini, baru sekarang nih kayaknya Menteri Agama itu mengeluarkan secara resmi ada himbauan gitu untuk para dai, para ustadz, para ulama. Dalam pandangan Pak Lutfi sebenarnya sebetulnya aturan ya yang dibuat oleh Pak Menteri Agama tentang keterkaitan dengan tata cara berkhutbah yang baik ya, yang disebutnya tidak hate speech ya, tidak menjelek-jelekkan orang lain ya, tidak mengadu domba, tidak memprovokasi. Itu baik-baik saja ya, artinya sah-sah saja. Tetapi memang ini menjadi sorotan masyarakat karena keadaan Indonesia tentang kebebasan memang sedang terbuka karena Indonesia menganut sebuah sistem demokrasi boleh dikatakan liberal ya. Nah, keterbukaan yang hampir tidak ada batas ini, ketika ada sebuah aturan itu merasa sebagian masyarakat itu aturan itu menghalangi ya, atau mempersempit ya ruang gerak daripada masyarakat itu sendiri. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah saya bisa mengerti keresahan Pak Menteri atau mewakili dari komponen masyarakat yang khawatir terhadap perpecahan bangsa, karena memang kemarin saya juga menghadiri sebuah sholat Jumat, kebetulan di situ ada anak muda yang menjadi khotibnya, fasih tentu bahasa Arabnya, masih muda tuh Pak. Masih muda, tetapi yang saya perhatikan di dalam khutbahnya tersebut mencoba untuk melakukan kritik ya terhadap penyelenggaraan negara, khususnya tentang hukum, dilihat dari sudut pandang sejarah umat Islam. Nah, saya kira di satu sisi itu ada benarnya, karena memang ketika berbicara Islam adalah berbicara tentang sejarah yang mencerahkan ya, dan juga tentu dengan
dalil baik Al-Quran maupun hadis, tapi di satu sisi harusnya para dai juga dibekali tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu di dalam sebuah negara yang begitu besar seperti Indonesia ini, itu dirajut dengan aturan dan masukan-masukan dari berbagai komponen masyarakat, ya. Mulai zaman dahulu sampai sekarang ini tentu diarahkan untuk menjadi yang lebih baik, ya. Nah, apakah poin-poin aturan Islam di dalam soal pengelolaan kenegaraan di dalam khususnya tentang masalah keadilan itu sudah bisa diadopsi secara baik di dalam pola kehidupan bernegara di Indonesia ini atau belum, itu memang bisa jadi menjadi catatan. Tetapi proses seperti itu saya kira faktornya sangat kompleks, ya, sangat banyak sekali. Nah, dari si khotib kemarin yang saya perhatikan adalah dia tidak mencoba untuk melihat lebih dalam permasalahan tersebut secara keindonesiaan. Nah, ini kelemahan. Padahal permasalahan penegakan hukum di Indonesia itu sangat kompleks. Yaitu di situ ada landasan hukumnya, ada kemudian ada sistem pengadilannya. Nah, kalau dia mau menghormati dan kemudian mau rasa terima kasih dulu terhadap bangsa ini yang telah membangun sebuah sistem pengadilan, kita ini juga sudah katakanlah mengadopsi sisi pengadilan yang berasaskan Islam. Di situ ada pengadilan agama, ya. Kemudian juga tidak setiap negara Islam ada pengadilan agamanya. Kemudian juga hakim-hakim dalam bidang perdata khususnya, ya, mereka telah diajari secara mendalam tentang pola-pola bagaimana menjalankan keadilan tersebut. Tetapi tentu di dalam pelaksanaannya, ya, itu masih banyak hal yang tentu belum sepenuhnya bisa dilaksanakan, karena faktor hukum itu juga tidak bersih sendiri. Faktor hukum juga terkait dengan masalah politik, juga terkait dengan masalah sosial, ya, dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi. Ya, itulah kira-kira maksud saya. Kenapa saya mendukung, tetapi dukungan ini tidak berhenti di situ. Dukungan ini pemerintah juga harus ikut serta di dalam membangun komponen para dai yang mana mereka belajar di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Kalau kita bicara tentang pendidikan, ya. Betul. Karena di Jakarta sendiri atau di tanah air ini juga ada lembaga-lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan lembaga pendidikan di luar negeri. Nah, bagaimana lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini itu mengenal lebih dalam tentang sistem pemerintahan dan kenegaraan yang ada di Indonesia ini. Karena tidak bisa kita cuma membandingkan antara keadaan situasi ini dengan norma-norma yang terjadi di dalam sistem pemerintahan masa lalu, ya, baik pemerintahan Islam maupun pemerintahan di tempat lain. Kita di Indonesia ini mempunyai keunikan tersendiri di dalam proses, di dalam bernegara dan berbangsa ini. Ya, dari kasus tadi, ya, yang Pak Lutfi temukan langsung di lapangan, itu memang jadi evaluasi juga. Perlu betul pemahaman mendalam sebelum menyampaikan segala sesuatunya. Ya, begitu, betul. Karena seperti kita katakan bahwa upaya untuk menerapkan hukum di Indonesia ini sesuai dengan keyakinan itu telah ditempuh dan diupayakan oleh beberapa
komponen yang mempunyai kewenangan ya dalam hal ini. Tentu masih belum maksimal ya, tapi itu akan terus dilakukan ya. Ada juga beberapa kalangan melihat imbauan ini untuk meredam ceramah-ceramah yang sifatnya provokatif dan juga mengandung unsur radikalisme. Memangnya sebahaya apa sih sekarang dalam perkembangan ini ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang menyerukan provokatif dalam hal agama atau isu-isu radikalisme yang udah sejauh mana bahayanya gitu Pak? Gini. Saya akan bicara dengan penelitian yang saya lakukan sendiri. Ada penelitian lain yang melakukan. Saya kira-kira 1 tahun terakhir ini, mulai dari akhir 2015 sampai 2016, akhir 2016, telah melakukan penelitian di 7 pesantren. Ya. Bukan karena pesantren itu pusat radikalisme, tidak. Tetapi pesantren termasuk menurut penelitian sebelumnya itu dinyatakan sebagai wilayah yang disasar oleh para pelaku radikal. Gitu. Di samping pesantren adalah yang disasar juga adalah universitas, kemudian masjid. Yeah. Nah, saya melakukan penelitian di pesantren. Dari 770 responden, itu sekitar 7%-nya, sekitar 54 di antara mereka itu menyatakan setuju dengan radikalisme. Setuju. Ini menyebar di seluruh. Ya, 7 pesantren tadi. 7 pesantren. Daerah Jawa Pak ya? Tidak, di Jabodetabek. Di Jabodetabek. Ya, di Jabodetabek. Kemudian 6% di antara mereka itu menyatakan mau kalau diajak kegiatan yang berkenaan dengan radikal tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya pesantren ini rentan ya untuk dimasuki pemikiran-pemikiran yang sifatnya radikal, gitu. Tetapi memang kita masih bersyukur ya. Di situ ada 76% yang menyatakan menolak dan bersedia bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan ya penolakan terhadap radikalisme dan menganggap penting pelajaran kewarganegaraan. Tetapi memang meskipun 7% tadi menyatakan setuju dengan radikalisme, itu mayoritas dari jumlah yang 7% tadi mengatakan bahwa Pancasila terus kewarganegaraan itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari itu seakan-akan mereka ini cuma ingin tahu saja dan ingin terlibat dengan sesuatu yang dianggap sedang ngetren gitu. Ingin tahu saja berarti kan ya, penasaran gitu. Jadi belum konsisten sih. Belum konsisten. Jadi kita masih berharap bahwa keterlibatan mereka bukan merupakan sebuah keterlibatan ideologis. Memang ada satu di antara mereka bahwa mereka ingin jihad dan mati syahid ada, tapi cuma jumlahnya satu saja gitu. Cuman tadi betul Pak, orang yang penasaran biasanya kan dikasih informasi apapun dia apalagi masif terima aja akhirnya. Nah, oleh karena ini juga di sisi lain mungkin kalau mau disyukuri itu juga menunjukkan bahwa tren terhadap penegakan syariah terus pemahaman terhadap Islam itu juga meningkat. Nah, mestinya pemerintah juga memberikan tempat kepada mereka. Artinya agar tren ataupun kecondongan untuk menerapkan syariat ini bagaimana mereka bisa terwadahi. Di satu sisi ini kritikan kepada para partai. Kelihatannya desakan dari masyarakat ini itu di luar pola kepartaian yang ada di Indonesia ini, sehingga mereka merasa tidak terwakili oleh partai. Kalau mereka terwakili oleh partai, mereka kan tidak perlu teriak-teriak di jalanan maupun di di masjid-masjid. Tidak mengakomodir ya. Nah, gitu. Jadi kelihatannya suara-suara ini tidak terakomodir melalui partai. Mestinya suara rakyat itu kan diakomodir melalui partai. Gitu. Jadi di sini sekaligus merupakan kritikan terhadap partai yang seharusnya menyuarakan suara rakyat. Atau kelompok ini memang tidak merasa dirinya mempunyai perwakilan di dalam sistem parlemen kita ini. Baik.
Karena begini, biasanya kita kalau kepada pendengar ataupun pemirsa Rasil ketika ada isu apapun yang sedang tren di tengah-tengah masyarakat, kita memang sangat perlu panduan dan juga yang bisa memberikan pemahaman dari tokoh yang dia memang bisa menjelaskan. Nah, salah satunya Pak Lutfi tadi ada satu isu yang kita itu bisa jadikan pelajaran ya, Wanawati, itu informasi berharga. Nah, yang kedua nih Pak Lutfi, 2 minggu yang lalu Presiden Jokowi membuat pernyataan bahwa pemerintah akan mengawinkan ulama dan konglomerat gitu dalam program pembangunan. Nah, maksudnya ulama dikawinkan dengan konglomerat dalam konteks pemerintah yang menjadi penggeraknya, ini bagaimana Pak Lutfi? Apakah sekarang ada upaya-upaya bahwa ulama itu akan diambil peran yang lebih signifikan, membawa keberpihakan masanya, umatnya gitu, untuk mendukung program-program pemerintah dan konglomeratnya? Pemilik modal. Ya, pertama kita kita hormati dulu keinginan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Jadi dari bacaan saya itu indeks Gini atau disparitas antara yang kaya miskin ini sudah mencapai 0,39 atau berapa ya. Untuk di daerah tertentu itu menjadi angka lebih dari itu, di Irian Jaya itu 0,41 dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan antara yang kaya dan miskin ini sudah begitu jauh. Nah, salah satu isu ataupun mungkin hal yang menyebabkan, paling tidak menurut beberapa pengamat, kenapa terjadi demonstrasi besar-besaran itu bukan hanya kasus pilkada di Jakarta, tetapi karena merasa adanya sebuah kesenjangan yang begitu mendalam antara rakyat miskin dan yang kaya. Nah, kita respon dengan positif usaha Presiden dalam hal ini, dan tentu pemerintah pun telah melakukan upaya ya sejak dulu, termasuk zaman presiden sebelumnya dengan adanya KUR ya, kredit usaha kredit usaha rakyat ya, yaitu yang sudah disalurkan ke rakyat cukup banyak. Kemudian juga sekarang ada dana pembangunan daerah ya, yang melalui kepala desa, melalui lurah dan sebagainya, itu berapa puluh triliun itu kan, cukup besar juga. Kemudian pembangunan infrastruktur sampai ke desa-desa. Nah, itu tentu di sini dalam upaya juga mengurangi kesenjangan tersebut. Nah, usaha lain yang dilontarkan bahwa hendaknya konglomerat itu bekerja sama para ulama, niat itu bagus, tetapi saya kira akan menghadapi berbagai kendala. Kendala antara lain adalah ulama belum tentu dibekali tentang keahlian-keahlian tentang ekonomi, ya, walaupun ada juga tentu yang mempunyai keahlian itu. Contohnya itu pesantren mana itu di Pasuruan ya, yang telah membuat Baitul Mal wal Tamwil ya, dengan aset yang sudah sampai triliunan ya. Wah, besar Pak ya? Besar. Untuk skala pesantren? Bukan situ, sudah menyeluruh sudah cabangnya udah 1.000 atau berapa di seluruh Jawa Timur, tapi awalnya dari situ. Iya. Ya, Sidogiri ya. Nanti coba aja lihat tanda. Sidogiri. Nah, nanti mungkin bisa salah satu yang bisa di. Ini kan pasti ulamanya berperan. Ya, tentu. Ya, Pak, ya? Karena mulai dari situ. Iya. Ya, jadi artinya bahwa ulama itu juga ada yang mempunyai kemampuan untuk berbicara, bahkan mengelola lembaga-lembaga keuangan, itu memungkinkan. Nah, juga tentu ada ulama-ulama yang memang mempunyai latar belakang dalam bidang ekonomi, tetapi secara umum mereka lah bukan ahli ekonomi. Iya. Nah, sebaiknya para ulama ketika bermitra dengan para konglomerat itu diposisikan sebagai
tokoh ya, pengawas saja. Pengawas yang mana para ulama itu mempunyai masyarakat ya, dan masyarakat itu pada umumnya patuh kepada para ulama. Saya ingat ketika pada zaman Pak Harto dulu, Pak Harto itu berhasil menekan jumlah kelahiran ya melalui apa namanya KB, itu dengan menggandeng para ulama gitu. Iya, program KB. Program KB. Nah, di sini juga agar negara ini bisa survive ya. Karena kalau negara ini pecah, saya kira yang dirugikan bukan hanya rakyat, tetapi juga konglomerat itu juga. Iya. Mereka juga tidak punya rakyat, mau ngapain kan gitu. Betul. Nah, sebetulnya ini adalah kepentingan bersama. Nah, tentu nanti bisa tripartit ya. Ada ulama, ada ekonom, ada para konglomerat gitu. Iya. Nah, tetapi kalau cuma ulama dengan konglomerat saja, itu saya kira tentu tidak cukup. Karena seperti kita katakan, ya ulama itu sendiri pada umumnya mereka tidak membidangi di bidang ekonomi, meskipun seperti kita katakan adalah sebagian di antara mereka dan jumlahnya tidak banyak itu mempunyai keahlian itu. Karena kalau tidak mempunyai keahlian kemudian dilibatkan, nanti cuma dijadikan sebagai legitimasi saja. Bisa saja itu sangat merugikan ya, merugikan bangsa inilah secara umum ya. Itu karena konglomerat ini kan tentu mereka adalah para pengusaha besar. Yang paling utama seorang pengusaha adalah untung rugi. Nah, tentu di sini juga akan diuji keberpihakan mereka terhadap bangsa ini. Nah, agar ini bisa lebih mulus, sebaiknya dilibatkan di samping ulama adalah ahli-ahlinya di dalam bidang itu. Ahli-ahlinya dalam bidang itu. Ya. Kemarin juga Pak, kalau di medsos kita sempat rame curhatannya Bapak Presiden gitu ya. Saya sudah ketika kedatangan Raja Salman, saya sudah menyambutnya dengan persiapan maksimal sampai dipayungin gitu ya. Masang memberikan investasi untuk Indonesia-nya nggak cuma kecil, jauh banget dibandingkan dengan Cina. Ya. Ini sebenarnya Pak Lutfi melihat hubungan dunia ini tidak berdiri sendiri. Yeah. Dunia ini tidak berdiri sendiri. Dan dunia ini kan beraliansi. Artinya aliansi itu ada perjanjian-perjanjian tingkat tinggi ya. Yeah. Baik itu yang sudah disepakati dalam bentuk MOU atau itu aliansi tingkat internasional mengaitkan beberapa negara. Nah, Saudi ini dia negara yang hubungannya dengan Inggris ya sangat kuat sekali. Sangat kuat. Ketika zaman berdiri dulu, dukungan sejarahnya juga kuat itu ya. Dukungan terhadap berdiri negara Saud, saya kira Inggris nggak bisa dilupakan begitu saja. Nah, Inggris itu teman dekatnya Malaysia. Iya, bahkan mereka adalah satu anggota Commonwealth kan. Iya. Nah, itu Commonwealth ada Australia, Persemakmuran, ada Singapura gitu. Itu ketika mereka menyebutkan Saudi bekerjasama dengan Malaysia, di situ kalimat aja di depan bekerjasama dengan Malaysia, tapi kalimat di belakangnya Saudi bekerjasama dengan negara-negara Persemakmuran. Iya. Gitu. Kepalanya Inggris gitu loh. Iya. Nah, Indonesia ini adalah kita bersyukur negara ini negara yang independen. Nah, negara yang sebetulnya meskipun kita bisa dekat dengan Amerika, bisa dekat dengan Cina, tetapi tingkat independensi kita itu cukup tinggi. Dan ini diakui oleh negara-negara, sehingga kita perlu berbangga untuk sebuah negara independen. Nah, memang harus bayar mahal independen ini. Ketika independen ya dia tidak punya aliansi. Gitu. Iya. Tidak aliansinya, ya aliansinya bersahabat biasa saja. Tidak sampai kepada hal yang lebih jauh daripada itu. Jaringannya kurang luas lah. Luas juga, tetapi memang karena independen. Ya, jadi sehingga dengan Saudi ini bukanlah negara yang mempunyai kerjasama strategis antara keduanya. Nah ini kita mengerti, biar aja menurut saya ya, itu berarti kita memahami betul bahwa Saudi belum menganggap kita sebagai mitra strategis. Itu padahal pada hal sesungguhnya itu kita juga mitra strategis, mestinya kita harus bisa memainkan peran itu. Contohnya apa? Kita itu setiap tahun ada 1 juta orang
memberikan kontribusi dana kepada Saudi, apa itu? Jemaah umroh sama jemaah haji. Devisanya cukup besar. Besar dari kita. Walaupun kita juga beli minyak banyak dari sana juga gitu kan. Hampir 5 miliar kita beli 5 miliar per tahun beli minyak dari Saudi ya. 34% dari kebutuhan minyak kita itu beli dari Saudi. Per tahun kita butuh sekitar 800.000 barel gitu minyak itu. Karena yang 800.000 itu dari produk dalam negeri, kita butuhnya per tahun itu per hari itu 1,6 juta barel. Ya. Dan 34%-nya dari Saudi. Dari Saudi, selainnya dari beberapa negara lain. Nah, kita juga ekspor cukup besar juga, sekitar 2 miliar dolar per tahun kepada Saudi. Gitu. Ekspor macam kita, termasuk mobil ini Fortuner itu banyak sekali Saudi. Fortuner, Kijang ya. Produksinya di Indonesia. Meskipun itu made in Jepang, tapi diproduksi di Indonesia. Gitu. Jadi sebetulnya dari segi dagang kita besar dengan Saudi, tapi di dalam aliansi belum. Kita belum ya. Ya. Dan tidak perlu sih. Tidak perlu. Ya, karena kadang-kadang kita aliansi dengan Saudi dikendalikan lagi oleh orang lain. Nah kan itu. gitu. Iya betul. Iya kan? Nggak mau juga kita. Harusnya yang independen tuh merasa pede Pak ya. Iya, mestinya. Iya. Nggak usah lah kita merengek-rengek sama Saudi dan sebagainya. Betul. Ya, kalau kita nanti menjadi negara maju, otomatis mereka itu akan terkekeh-kekeh untuk kerjasama dengan kita. Ya, ya. Kita bangunlah negara ini dengan semampunya. Betul. Gitu. Ya. Baik, Iwan Ahmad itu baru pembuka di acara Buka Mata Buka Telinga kali ini. Kita memasuki bulan Mei. Di awal Mei ini bangsa kita merayakan salah satu hari, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Nah, Pak Lutfi, sekarang saya ingin menanyakan bagaimana pendidikan nasional kaitannya dengan gerakan pembaharu dari mulai sejarahnya sampai ke masa saat ini, dan juga teori-teori keilmuan dari seorang muslim, gerakan pembaharu muslim gitu ya. Kalau Hari Pendidikan Nasional itu apakah ada sejarahnya? Sebenarnya itu berawalnya dari para tokoh-tokoh muslim, daripada pengajar-pengajar di pesantren. Anda melihat bagaimana Pak? Ya, pertama di dalam buku Krifot ya, judulnya itu Islam yang saya amati dari Indonesia ke Maroko. Jadi ya dia mengamati Islam Indonesia dan Maroko. Di dalam buku itu disebutkan bahwa tradisi Jawa itu dibangun dengan sistem teater, kayak semacam teater, drama ya. Teater. Ya. Itu karena apa? Ada ya bahwa di dalam teater itu semua kejadian dirumuskan di situ. Diceritakan ya. Nah, ini juga begitu. Jadi kuncinya apa di dalam masyarakat Jawa adalah kerajaan. Kerajaan di situ kan ada raja, ada hulu balang, ada prajurit, ada masyarakat. Kunci utama di dalam komunitas yang berbasis kerajaan itu ada di raja. Dan di dalam menurut tradisi Jawa, tradisi Hindu-Buddha tentu ya, itu raja adalah titisan Tuhan. Nah, ketika raja itu titisan Tuhan, ya semua itu ditentukan di situ. Titahnya. Baik ya titahnya. Ya, baik buruk itu ada yang menentukan raja. Nah, kemudian Clifford menyebutkan, kemudian datanglah Islam ke Jawa ini. Komunitas Muslim ini tidak hidup di lingkungan kerajaan. Dia hidup di para pedagang itu hidup di sebuah tempat yang disebut nanti Kauman itu. Ya. Nah, di Kauman itu disitulah muncul komunitas baru, yaitu komunitas Muslim yang hidupnya lebih egaliter. Nah, tadi hidupnya vertikal. Yang tertinggi adalah raja karena dia titisan Tuhan, kemudian hulu balang, kemudian para prajurit, kemudian rakyat yang mengitari itu. Dan eksklusif ya. Eksklusif. Tertutup. Nah, sehingga mereka ada strata di situ. Ada strata. Islam datang tidak memakai strata itu, dan mereka hidup dengan masyarakat lain, membuat komunitas dengan sistem keadilan. Artinya yang dianggap tertinggi dan terdekat dengan Allah adalah yang paling takwa, kan gitu. Nah, ini adalah merupakan cikal bakal
kehidupan demokrasi Oh. yang menganggap bahwa sebetulnya orang itu setara. Persamaan masyarakat lah, masyarakat gitu ya. Inilah basis demokrasi Indonesia. Itu Islam yang bawa. Iyalah. Kalau Islam tidak datang ke ini, saya kira posisi tingkatan-tingkatan di dalam kehidupan masyarakat tadi sangat melekat sekali. Stratifikasi sosialnya masih tinggi nih. Ya, ketika datang Islam membawa persamaan. Ya. Nah, disinilah cikal bakal inti dari demokrasi adalah kesamaan hak. Ya, gitu. Ya, ini dari sisi dasar-dasar itu. Dasar-dasar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari gerakan-gerakan Islam selanjutnya yang ada di Indonesia, ya mereka adalah tadi sudah membawa inti utama adalah kesamaan tadi ya. Terus kemudian pendidikan. Pendidikan itu memang basisnya adalah pesantren kalau di dalam Islam awalnya ya. Pesantren, mereka itu banyak para analis yang mengatakan bahwa pesantren itu diawali dengan tanah-tanah perdikan. Tanah perdikan itu adalah tanah yang memang semacam disisihkan untuk sosial ya. Ada sosial itu bisa untuk kuburan, bisa untuk hal lain. Nah, ini bisa untuk pesantren. Nah, di situ kemudian diajarkan sebuah pendidikan agama dipimpin oleh seorang kiai, macam-macam pesantrennya. Ya pada awalnya tentu dengan kehidupan yang masih sangat sederhana sekali. Sangat sederhana dan mereka mengajarkan pendidikan dan kemudian sampai sekarang ini saya kira jumlahnya sudah sangat banyak sekali, ribuan bahkan puluhan ribu dengan sistem yang bisa mengikuti tuntutan-tuntutan zaman. Memang kembali ke Clifford lagi, dia mengatakan bahwa kiai adalah penyaring budaya. Nah, kalau penyaring budaya dia tidak aktif dan tidak inovatif, sehingga ketika sudah ada sistem globalisasi, budaya itu tidak melalui orang per orang, tapi bisa masuk ke relung-relung dimanapun manusia berada dengan sistem media sosialnya. Di sini fungsi kiai tentu akan hilang, tapi nyatanya tidak. Karena kiai juga metamorfose dari seorang yang mungkin cara berpikir sederhana kemudian menjadi seorang yang sangat mendalam keilmuannya, bahkan banyak doktor di antara mereka, sehingga bisa mengikuti, sehingga tidak akan pernah habis fungsi dan tugas mereka. Dan sekarang pesantren bukan cuma mengajarkan ilmu agama, tetapi di situ ada perguruan tingginya, ada sains dan teknologinya. Ya, sekarang muncul universitas-universitas di lingkungan pesantren dengan berbagai tuntutan keilmuan. Jadi saya kira itu dari sisi umat Islam. Tetapi umat Islam bukan hanya pesantren saja. Di lingkungan orang-orang terdidik seperti Husain Jaidiningrat ya. Itu adalah seorang tokoh Muslim dan dia adalah doktor pertama di Indonesia. Seorang Muslim, orang Banten. Husain Jaidiningrat. Ya, Husain Jaidiningrat. Dan dari kalangan bangsawan. Dari kalangan bangsawan. Dan dia adalah dulu ngajar di sini, ngajar di Fakultas Sastra sini, sastra di UI ya? Di UI. Ngajar, kemudian beliau juga yang mendirikan program studi Arab di situ. Oh. Ya, program studi Arab. Nah, dia doktor pertama di Indonesia. Dokter pertama. Ya, dokter pertama. Dan dia nulis sejarah Banten, nulis tentang sejarah Banten. Ya. Itu. Jadi dia ya. Kemudian banyak tokoh-tokoh lain yang melopor di situ. Memang juga kebangkitan para pemikir Islam juga ada kaitannya dengan kepulangan mereka dari haji. Karena haji pada waktu itu mereka juga bukan hanya melakukan ibadah haji saja, tetapi mereka juga belajar di sana. Nah, ketika belajar di sana, kemudian mereka juga bertemu dengan para tokoh di sana, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu mereka belajar di Mekah dengan tokoh-tokoh di sana. Contohnya ya Kiai Khatib ya, Khatib Padangi, Kiai Khatib As-Sambasi dan banyak tokoh-tokoh yang lain.
yang mereka menjadi guru mereka. Nah, mereka datang ke Indonesia melakukan penyebaran ya pemikiran, kemudian membuat organisasi seperti Muhammadiyah, NU, ya, dan pendidikan ya, seperti Muhammadiyah. Saya kira lembaga pendidikannya sekarang jumlahnya begitu besar sekali. Betul. Kalau pemerintah Indonesia ini tidak ditopang oleh lembaga-lembaga sosial penyelenggara ormas Islam yang menyelenggarakan pendidikan, saya kira negara ini tidak bisa berdiri tegak. Kita perlu berterima kasih kepada lembaga-lembaga sosial ini, gitu, yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Jadi di dalam Hari Pendidikan Nasional ini, saya kira perlu secara tegas kita menyatakan terima kasih kepada semua komponen masyarakat ya yang telah menyediakan pendidikan untuk kepentingan bangsa ini. Iya. Lalu di Hari Pendidikan ini masih ada sebagian kalangan yang melihat bahwa Indonesia ini memang kurang maju karena masih ada pendidikan yang mempraktekkan pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Mereka melihat pendidikan modern yang banyak mengacu kepada perkembangan dunia pendidikan dari barat, sementara pendidikan tradisional yang memang akarnya dari pesantren, terus yang akarnya memang dari bangsa ini yang sudah lama gitu ya. Anda melihat ini bagaimana Pak? Ketika ada orang melihat ya pendidikan tradisional dan pendidikan modern ini seperti tidak nyambung di Indonesia. Saya kira diversifikasi ya. Pemisahan antara modern dan tradisional itu sudah tidak relevan lagi. Karena di pesantren-pesantren sekarang juga di sana sudah ada SMA unggulan, ada rumah sakit, ada kedokteran, ada fakultas kedokteran ya. Itu saya kira sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Dan kemudian katakanlah ya, Institut Agama Islam Negeri yang sekarang juga sebagian ya berubah menjadi Universitas Islam Negeri Indonesia. Itu juga di situ sudah ada kedokteran, sudah ada fakultas teknik, ada sainsnya. Jadi sekarang pemilahan itu sudah tidak ada sebetulnya. Tidak ada. Ya, meskipun tentu di situ ada asimilasi ya, semacam perkawinan antara ilmu keagamaan ya dengan ilmu sains. Kenapa agama itu penting? Karena agama ini memberikan nilai-nilai etika. Jadi sebuah ilmu sains yang tidak dilandasi dengan nilai agama itu kemudian menjadi liar, menjadi ya etikanya tidak ada. Jadi ilmu itu kan sebetulnya netral ya. Nah, ketika dimasuki sebuah etika itu bisa bagaimana memanfaatkannya lebih benar dan lebih bermanfaat bagi manusia. Jadi umpamanya ilmu fisika, kemudian nanti menelurkan tentang bom atom umpamanya. Kalau cuma ingin kekuasaan saja itu kan bisa dipakai ya, tetapi ketika bicara kemanusiaan, bicara tentang masalah pemanfaatan tentu akan mikir 1000 kali untuk memakai itu untuk dilemparkan kepada sebuah negara atau apapun alasannya. Kan bisa dengan jalan lain yang bisa lebih lebih manusiawi umpamanya kan gitu. Atau hal lainnya tentu umpamanya kita bisa dengan keahlian kita umpamanya membuat bom ya yang dalam skala tertentu untuk karena kita tidak senang dengan aparat pemerintah umpamanya kita ngebom kantor polisi umpamanya. Nah, kenapa kita tidak senang? Ya harus dicari dulu. Jangan-jangan kita yang salah. Nah, sehingga pembuatan bom yang sebetulnya itu adalah sesuatu yang netral, jika kita telik lagi atau kita lihat lagi dari sisi kajian agamanya, ini boleh nggak dipakai? Ini mencelakai orang tidak? Ya, ini bagaimana manfaatnya? Tentu di situ akan menjadi sebuah aturan dan tatanan bagaimana menggunakan teknologi itu secara benar. Nah, disinilah masukan agama tersebut ya. Dilihat unsur maslahat dan mudarat ya. Nah, gitu. Jadi memang banyak perdebatan tentang apa urusan agama dengan teknologi kan gitu. Nah, disitulah sebetulnya agama ini memberikan nilai kehalusan
di dalam perilaku manusia yang terkait dengan teknologi dan sains tersebut. Dan akhirnya ke semua bidang Pak ya, bukan hanya teknologi. Oh ya tentu. Bidang pemerintahan juga, Ya, bidang pemerintahan, politik, ekonomi, sosial. Ya. Oleh karena itu di dalam pemerintahan pun kalau kita berpijak kepada aturan politik tanpa dilandasi dengan agama yang benar ya, akhirnya nanti mengejar kemenangan dengan segala cara. Yeah. Loh, kemudian katakanlah orang mau menang, kemudian dia merogoh koceknya dan kemudian dia menyebarkan riswah dan menyogok orang, itu tentu sudah sangat bertentangan dengan aturan agama. Yeah. Nah disinilah agama itu mengingatkan, meskipun banyak juga yang melanggar, tapi bukan berarti bahwa agamanya yang salah. Yeah. Yang tidak memakai adalah pelakunya itu. Nah di sini memang harus tetap kita perhatikan itu, dan itulah fungsi daripada agama. Ya. Baik Pak Lutfi, kita akan lanjutkan setelah kita jeda ya. Ya. Iman Wahab tetaplah bersama kami akan segera kembali. Ya.